warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita sehingga kita diberi kemudahan untuk memahami materi hari ini. Berdoa dimulai. Hari ini tentang memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Dan mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pertama kita membahas tentang Al-Quran, yaitu pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ayat yang lain Allah menyatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 105 bahwa Al-Quran menjadi sumber hukum Islam, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takun lil khainina khasima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Kandungan hukum dalam Al-Quran, para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, syariah atau ibadah. Dan yang ketiga, akidah atau budi pekerti. Islam yang kedua adalah hadis atau sunnah. Pengertian hadis atau sunnah secara bahasa berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah terdiri atas beberapa bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. Yang kedua, matan, yaitu isi atau materi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian, kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Contohnya adalah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan afal yatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis jenis ini adalah hadis yang artinya orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Kemudian yang ketiga lanjutannya hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas, orang yang meriwayatkannya atau perawi hadis dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran, seperti dalam Quran surah At-Taubah ayat 34. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Dan sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengarahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Dan secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Syarat-syarat berijtihad. Pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua,
memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarikh atau sejarah. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Yang keempat, memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, ijma', kedua, qiyas, dan yang ketiga, maslahah mursalah. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.